Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lispi dengan nomor NPM saya 10222019 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan membawakan materi pertemuan kelima dari mata kuliah Transaksi Keuangan Digital yang berjudul E-commerce. Adapun pengertian dari e-commerce yaitu secara umum diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Sedangkan menurut Mirja Arpina dan Robert Marpaung, e-commerce dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online yang memanfaatkan fasilitas internet di mana dapat website yang dapat menyediakan layanan Get and Deliver. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran barang. Faktor pendukung e-commerce yang pertama, cakupan yang luas, yang kedua, proses transaksi yang cepat, yang ketiga, e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan dapat mendistribusikan informasi yang disampaikan langsung secara periodik. Yang keempat, e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, mudah serta inovatif. Yang kelima, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Karakteristik e-commerce terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, terjadi transaksi antar dua belah pihak. Yang kedua, adanya pertukaran barang dan jasa informasi. Yang ketiga, internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Sedangkan menurut Nurfansa Wirasakti terbagi menjadi 4. Yang pertama, transaksi tanpa batas. Yang kedua, transaksi anonim. Yang ketiga, produk digital dan non-digital. Yang keempat, produk barang dan tak berwujud. Jenis transaksi e-commerce yang pertama, business to business atau B2B dapat diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. Yang kedua, business to customer B2C adalah transaksi retail dengan pembeli individual atau transaksi antar e-commerce dengan e-customer. Yang ketiga, customer to customer C2C adalah transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Yang keempat, customer to business C2B ialah individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Yang kelima, non-bisnis elektronik meliputi kegiatan non-bisnis seperti kegiatan pendidikan dan organisasi nirlaba keagamaan. Yang keenam, intrabisnis atau organization electronic commerce. Kegiatan ini merupakan aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang. Keuntungan, keuntungan produsen, satu, lebih aman membuka toko online dibandingkan dengan membuka toko biasa. Yang kedua, berjualan di dunia maya atau internet tidak mengenal hari libur dan hari besar, semua transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Konsumen mengundang digital cash tanpa harus membayar dengan uang tunai. Yang kedua, memungkinkan transaksi jual beli secara langsung, maksudnya adalah proses jual beli yang terjadi dalam e-commerce tidak membutuhkan perantara. Keuntungan untuk masyarakat umum dan pemerintah. Yang pertama, semakin banyak manusia yang bekerja di rumah dengan menggunakan internet, berarti mengurangi perjalanan untuk bekerja. Yang kedua, meningkatkan kreativitas masyarakat. Itu beberapa jenis juga dapat dilakukan dengan baik. Masalah hukum e-commerce. Yang pertama, keaslian data atau data message merupakan landasan utama terbentuknya suatu kontrak elektronik, baik kesepakatan mengenai persyaratan dan ketentuan kontrak. Yang kedua, keabsahan atau validity dapat dikatakan bahwa tidak ada keraguan atas keabsahan dari data message dasar dari kesepakatan atau perjanjian dari e-commerce. Yang ketiga, kerahasiaan. Transaksi bisnis dan informasi apapun yang diperlukan harus disimpan dengan baik.
Keempat, keberadaan barang, memastikan keberadaan barang atau stok barang tanpa e-commerce. 5. Pembuktian kecakapan para pihak. Penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah masih belum bisa digunakan. Yang keenam, jurisdistrik, teori pihak hukum. Pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.